Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak pintar? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video pembelajaran kali ini, Ambu akan menerangkan tentang tematik ya. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup di sekitar kita, subtema 3, pelestarian hewan dan tumbuhan, pembelajaran 1. Nah, anak-anak pintar, apakah kalian tahu jenis-jenis hewan? Nah, di gambar animasi ini sudah terlihat ada harimau Sumatera dan ada badak berjula 1 dari ujung kulon dan ada orangutan dari Kalimantan. Mereka semua ini adalah binatang khas dari Indonesia. Apakah kalian tahu hewan-hewan ini sekarang dilindungi oleh pemerintah? Kenapa ya sampai dilindungi? Nah, jawabannya karena hewan-hewan ini adalah hewan-hewan yang hampir punah. Sekarang jumlahnya semakin sedikit. Apa ya yang menyebabkan hewan-hewan ini hampir punah? Mengapa ya hewan-hewan ini menjadi langka? Jawabannya adalah karena adanya perburuan liar. Yang memburu mereka yaitu untuk diambil kulitnya, diambil culaknya. Ada juga yang untuk diawetkan. Serem banget ya. Dan akhirnya apa? Akhirnya hewan-hewan ini menjadi cepat habis dan hampir punah karena perburuan liar yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sangat disayangkan sekali ya kalau hewan-hewan ini menjadi punah di Indonesia. Nah, perhatikan 2 gambar berikut dan jawablah pertanyaannya. Kalian tahu gambar apa ini? Gambar yang pertama adalah gambar hutan yang rimbun hijau. Dan gambar yang kedua adalah gambar bangunan atau perkotaan. Apa ya hubungan antara kedua gambar ini? Kita lihat pertanyaan yang ada. Nah, terlihat pertanyaan yang pertama adalah apakah yang terjadi pada perubahan fungsi hutan pada gambar di atas? Apa hayo? Jawabannya adalah apa? Fungsi hutan yang sebelumnya rimbun, menahan longsor, tempat tinggal hewan-hewan, ya, lama-kelamaan menjadi sedikit atau bahkan hilang, beralih menjadi bangunan perkotaan akibat bertambahnya jumlah penduduk yang ada di dunia ini. Berbahaya sekali ya kalau kita tidak punya hutan. Soal nomor 2 yaitu bagaimanakah dengan nasib hewan-hewan yang masih hidup di hutan? Kalian tahu jawabannya? Ya, betul. Nasib hewan-hewan di hutan ya bisa jadi hewan-hewan itu akan mati. Karena apa? Karena tidak memiliki tempat tinggal, hutannya dirusak dan dijadikan tempat tinggal oleh manusia. Nah, di manakah hewan-hewan itu akan tinggal jika hutan telah musnah? Ya kalau misalnya hutannya musnah, otomatis hewan-hewan itu akan berkeliaran di sekitar permukiman warga dan itu sangat berbahaya bagi manusia, apalagi kalau hewannya
itu adalah hewan buas ya. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon habis dan semua hutan di bumi berubah menjadi pemukiman. Itu bagaimana pengaruhnya? Ya, hutan yang tadinya manfaatnya banyak dan pohon itu kan menghasilkan oksigen dan manusia itu kan membutuhkan banyak oksigen untuk bernapas. Jika hutannya hilang, jika hutannya musnah, apa yang terjadi? Ya, oksigennya pun tidak ada, maka semua makhluk hidup pun akan mati karena kehabisan oksigen. Ya Allah, serem banget. Jangan sampai hutan di dunia ini, hutan di Indonesia ini lama-kelamaan habis dan hilang ya, menjadi perkotaan. Nauzubillahin zalik. Semoga tangan-tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu segera Allah sadarkan ya, untuk tidak merusak hutan yang ada di dunia ini. Selanjutnya, bertambahnya jumlah penduduk di dunia dan meningkatnya kebutuhan manusia ini menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Anak-anak, apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Apa ya? Ada yang tahu apa yang harus dilakukan? Ya, dengan menjaga dan melestarikan hutan-hutan yang ada di dunia. Apa penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan ya anak-anak? Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Sayangnya beberapa jenis hewan dan tumbuhan di Indonesia mulai langka dijumpai. Bahkan sebagian dianggap punah. Penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan antara lain karena pemburuan liar yang sudah kita tadi dijawab dari pertanyaan sebelumnya ya, yang mengakibatkan hewan dan tumbuhan liar berada di ambang kepunahan. Selanjutnya, penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan yaitu perdagangan liar hewan dan tumbuhan. Aktivitas perdagangan yang meningkat menyebabkan kelangkaan pada hewan dan tumbuhan tersebut. Dan semakin langka hewan atau tumbuhan itu, maka semakin mahal harganya. Wah, seram ya adik-adik. Hal ini menjadi ancaman yang serius bagi hewan dan tumbuhan di dunia. Yang selanjutnya adalah pembalakan liar hutan. Nah, kalau hutan dibalak secara liar, maka hewan-hewan tidak akan mempunyai lagi tempat tinggal, habitatnya akan hilang ya anak-anak, karena dilakukan pembalakan liar habis-habisan. Selanjutnya adalah pembangunan pemukiman. Nah, semakin banyak jumlah penduduk ini menyebabkan semakin tingginya kebutuhan akan tempat tinggal. Jadi konsekuensinya itu yaitu manusia akan membuka hutan menjadi lahan pemukiman. Sudah banyak ya, di sekitar Ambu aja banyak sawah-sawah dan kebun-kebun itu sudah beralih fungsi menjadi perumahan ya anak-anak. Dan itu membuat tumbuhan dan hewan akan kehilangan habitatnya. Dan selanjutnya adalah kebakaran hutan ya. Kebakaran hutan biasanya diakibatkan oleh ulah manusia, ada juga yang alami. Nah, hutan terbakar ini menyebabkan tumbuhan kehilangan habitatnya. Hewan-hewan lama-kelamaan akan mati. Dan yang terakhir yaitu hewan liar dianggap sebagai hama.
Nah, seringkali hewan liar ini dianggap sebagai hama oleh manusia. Mereka dibasmi oleh manusia, padahal manusialah yang telah mengganggu habitatnya. Contoh misalnya hutan terbakar, terus harimau itu masuk ke pemukiman. Nah, manusia itu menganggap bahwa harimau itu adalah hama, padahal manusia itu sendiri yang merusak habitat dari si harimau, sehingga harimau pun mencari tempat yang aman, yaitu masuklah pemukiman penduduk. Jadi ini sangat berbahaya ya anak-anak. Maka dari itu ayo kita selamatkan hutan dan tumbuhan di sekitar kita dengan cara menjaganya. Selanjutnya ada pertanyaan nih, apakah penyebab hewan menjadi langka? Sudah kita bahas tadi sebelumnya ya. Kenapa? Karena hewan-hewan terus diburu secara liar. Iya, betul. Yang kedua, siapakah yang menjadi faktor utama hewan menjadi langka? Siapa? Ya, manusia. Manusialah yang menjadi faktor utama penyebab hewan menjadi langka. Langkah selanjutnya adalah usaha pelestarian tumbuhan dan hewan. Nah, ini yang harus kita lakukan ya. Pelestarian hutan merupakan salah satu bentuk usaha untuk melestarikan sumber daya alam hayati ya anak-anak. Nah, pelestarian hutan ini meliputi pelestarian hutan dan tumbuhan ya. Usahanya itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah pelestarian in situ. Yang kedua adalah pelestarian ex situ. Ada yang tahu apa artinya? Nah, pelestarian in situ itu yaitu pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan pada habitat aslinya. Model pelestariannya dilakukan melalui kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Biasanya suaka alam ini juga berfungsi sebagai wilayah penjaga kehidupan ya, artinya wilayah tersebut harus mampu memenuhi kebutuhan makhluk yang hidup di dalamnya. Kawasan suaka alam ini berupa cagar alam dan marga satwa. Cagar alam ini yaitu daerah yang kelestarian tumbuh dan hewan yang terdapat di dalamnya dilindungi oleh undang-undang dan bahaya kepunahan. Nah, di Indonesia ada beberapa cagar alam anak-anak. Yang pertama itu ada cagar alam Pulau 2 Jawa Barat. Nah, di sini itu disebutnya Kerajaan Burung karena tempat ini melindungi berbagai jenis burung laut ya. Yang kedua ada cagar alam Gunung Gede di Bogor. Nah, di sini melindungi kijang dan rusa. Ada juga yang ketiga yaitu cagar alam Penunjang Pangandaran di Jawa Barat. Nah, di tempat ini merupakan tempat perlindungan rusa, banteng, dan babi hutan. Dan yang keempat adalah cagar alam Raplesia di Bengkulu. Nah, tempat ini khusus melindungi bunga Raplesia ya, yang merupakan bunga terbesar di dunia. Suaka marga satwa yaitu cagar alam yang khusus digunakan untuk melindungi hewan-hewan yang hidup di dalamnya. Ada contohnya nih anak-anak, ada yang tahu nggak? Banyak ya. Contoh yang pertama adalah Suaka marga satwa Pulau Rambut di Teluk, Jakarta. Di sini melindungi berbagai jenis burung ya. Ada kutilang, kapodang, jalak, perkutut, dan penjek. Nah, pulau ini juga dikhususkan untuk melindungi burung-burung agar dapat berkembang biak. Anak-anak, yang selanjutnya adalah Suaka marga satwa Baluran di Jawa Timur. Nah, di tempat ini khusus untuk melindungi badak, banteng, kerbau liar, anjing hutan, dan berbagai jenis kera. Ada lutung, rusa, babi hutan, ayam hutan, dan burung merak. Yang ketiga yaitu Suaka marga satwa Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur. Nah, di tempat ini melindungi komodo ya anak-anak.
Selain komodo juga terdapat burung kakatua, ayam hutan, kerbau liar, babi hutan, dan rusa. Nah, selanjutnya ada Suaka Margasatwa, Pulau Mojo di Sumbawa. Nah, di tempat ini melindungi burung kakatua, ayam hutan, sapi liar, babi hutan, dan rusa ya anak-anak. Yang kelima ada Suaka Margasatwa Kutai di Kalimantan Timur. Di sini melindungi babi hutan, banteng, orangutan, dan rusa. Yang selanjutnya adalah Suaka Margasatwa Perairan Sungai Mahakam di Kalimantan Timur, yaitu tempat ini untuk melindungi ikan pesut. Itulah suaka alam yang ada di Indonesia ya anak-anak. Selanjutnya kita masuk ke bagian B, yaitu kawasan pelestarian alam, yaitu hutan dengan ciri khas tertentu yang fungsi utamanya untuk melindungi sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan hewan, serta pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Nah, contoh-contohnya ada 3 nih anak-anak. Yang pertama ada Taman Nasional, yang kedua ada Taman Hutan Raya, dan yang ketiga ada Taman Wisata Alam. Taman nasional di Indonesia banyak ya anak-anak di Indonesia. Kalian bisa searching di internet atau cari baca-baca di buku ya. Silahkan dipelajari. Kita lanjut ke penjelasan selanjutnya, yaitu tentang pelestarian ex situ, yaitu pelestarian hewan serta tumbuhan yang dilakukan di luar habitat aslinya. Dilakukan karena habitat asli hewan dan tumbuhan tersebut telah rusak yang kemudian dipindahkan ke tempat baru dengan keadaan serupa. Contohnya yaitu yang pertama ada rehabilitasi. Ada yang tahu rehabilitasi itu apa? Nah, di pinggir ini sudah terdapat hewan apa? Hewan orangutan ya. Nah, orangutan ini biasanya salah satu hewan yang direhabilitasi ya. Pernah ditangkap dari alam atau dari habitat aslinya, kemudian dimasukkan ke dalam kandang ya anak-anak. Biasanya dijadikan hewan peliharaan. Nah, untuk mengembalikannya ke habitat aslinya itu ya dilakukanlah rehabilitasi. Nah, rehabilitasi ini dilakukan di kawasan khusus dengan keadaan serupa dengan habitat aslinya. Kalian pernah ke kebun binatang? Ya, di kebun binatang kan banyak tuh binatang-binatang yang tempatnya itu disesuaikan dengan kurang lebih sama ya seperti habitatnya di hutan. Selanjutnya ada penakaran. Penakaran ini dilakukan dengan berkembangbiakan buatan. Contohnya penakaran penyu ya, penakaran orangutan di Tanjung Puting, dan penakaran buaya di Papua. Yang ketiga, budidaya tumbuhan. Budidaya tumbuhan ini biasanya dilakukan di kebun botani ya anak-anak. Kebun botani merupakan tempat membudidaya berbagai jenis tumbuhan yang mempunyai nilai ekosistem atau penting ya bagi ilmu pengetahuan. Nah, sampai sini anak-anak ada yang mau ditanyakan? Ya, semoga kalian mengerti tentang pelestarian in situ dan ex situ ya. Nah, setelah mendengarkan tadi penjelasan dari Ambu, saatnya kalian menjawab pertanyaan. Yeay, bisa ya. Kalian tadi sudah pintar ya. Pertanyaan pertama itu yaitu 1. Sebutkan 5 hewan langka yang ada di Indonesia. Oh, banyak ya. Tadi sudah Ambu sebutkan banyak sekali. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan pelestarian in situ, pelestarian ex situ, cagar alam, Suaka Margasatwa, dan Taman Nasional? Udah tadi Ambu jelaskan ya. Kalian tinggal menjawabnya saja. Yang ketiga,
Apakah tujuan dibuatnya Taman Nasional? Ayo, buat apa tadi ya? Yang keempat, mengapa hewan langka perlu dilestarikan? Kenapa ayo? Apakah manfaatnya bagi kelangsungan hidup penduduk Indonesia? Banyak banget manfaatnya ya. Yang kelima, bagaimana hubungan keterkaitan manusia dengan hewan dan tumbuhan serta lingkungan tempat kita hidup? Wah, hubungannya ada dong. Ayo, tinggal jawab ya. Selamat mengerjakan anak-anak pintar. Nah, selanjutnya ada peta konsep. Ayo cari tahu tadi sudah dijelaskan usaha pencegahan kepunahan hewan dan tumbuhan tadi dengan cara apa aja. Di situ kalian tinggal isi ya. Contoh hewan langkanya apa, contoh tumbuhan langkanya apa, terus pelestarian ex situ-nya gimana, pelestarian in situ-nya apa, terus apa yang harus dilakukan dengan ex situ atau in situ. Kalian bisa isi ya di buku kalian ya anak-anak. Ada di halaman 141. Nah, di halaman 142 ada bacaan nih anak-anak. Bacaannya tentang apa? Tentang mempertahankan kekayaan bangsa yang hampir punah, yaitu gajah Sumatera. Nah, kalian bisa baca di buku kalian halaman 142 dan 143. Kemudian, buatlah peta pikirannya berdasarkan bacaan di atas. Ayo, kalian udah pintar kan membuat peta pikiran? Bagus. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke ASEAN. Apa itu ASEAN? Kepanjangan apa? ASEAN kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nation. Nah, ASEAN ini dibentuk tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand ya, yang kemudian menghasilkan deklarasi Bangkok. Negara yang mempelopori negara ASEAN itu yaitu yang pertama itu ada 5 negara ya anak-anak. Ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Nah, perwakilan dari setiap negara pembentukan ASEAN itu ada Malik dari Indonesia, Raja Ratnam dari Singapura, Tun Abdul Razak dari Malaysia, ada Narciso Ramos dari Thailand, dan ada Tanat Komand dari Filipina. Selanjutnya kalian bisa baca yaitu sejarah terbentuknya ASEAN. ASEAN ini merupakan organisasi negara-negara di Asia Tenggara ya anak-anak, yang tidak membedakan sistem politik dan ideologi. Ide dasarnya pembentukan ASEAN adalah kerjasama ekonomi, sosial, dan budaya. Namun dalam perkembangannya, organisasi ini bertekad menjamin stabilitas dan keamanan tanpa campur tangan bangsa asing. Nah, berdirinya ASEAN ini dilatar belakangi dengan adanya persamaan di antara negara-negara Asia Tenggara. Apa saja? Yaitu yang pertama, persamaan letak geografis, yang kedua persamaan budaya, yang ketiga persamaan nasib dalam sejarah ya, yaitu sama-sama sebagai negara bekas dijajah oleh bangsa asing. Yang selanjutnya adalah persamaan kepentingan untuk menjalin hubungan dan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Yang terakhir adalah berdirinya ASEAN juga dilatar belakangi oleh kesamaan sikap ya anak-anak, sikap yang non-komunis, mengingat komunis telah menimbulkan ketidakstabilan dalam negeri masing-masing negara. Itulah latar belakang berdirinya ASEAN. Ini di pinggir sana ada lambang ASEAN ya anak-anak dengan warna dan artinya apa itu, memiliki arti ya, silahkan kalian pelajari. Nah, negara ASEAN yang pertama yaitu ada Indonesia ya, kalian bisa pelajari. Indonesia itu ibu kotanya Jakarta ya. Selanjutnya ada Malaysia nih, ada benderanya, bendera Malaysia itu gambar bulan bintang ya. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur, bahasanya Melayu, mata uangnya ringgit. Selanjutnya
ada negara Singapura. Singapura ini ibu kotanya masih Singapura. Bahasanya Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uangnya adalah dolar ya anak-anak. Negara selanjutnya apa ya? Ya, Brunei Darussalam. Ibu kotanya adalah Bandar Seri Begawan. Mata uangnya dolar Brunei. Selanjutnya adalah Thailand. Nah, Thailand ini adalah ibu kota Bangkok. Bahasanya Thai. Mata uangnya adalah baht ya anak-anak. Selanjutnya ada Myanmar. Myanmar ini adalah bentuk pemerintahannya republik ya. Mata uangnya kyat, ibu kotanya Yangon. Selanjutnya ada Vietnam. Vietnam ini ibu kotanya adalah Hanoi. Bahasanya Vietnam, mata uangnya adalah dong. Negara selanjutnya adalah Kamboja. Kamboja ini pemerintahannya republik ya anak-anak. Mata uangnya adalah riel Kamboja. Ibu kotanya adalah Phnom Penh. Negara selanjutnya adalah Laos. Laos ini ibu kotanya Vientiane. Bahasa resminya Lao dan mata uangnya Kip Laos. Dan negara terakhir yang ke-10 adalah Filipina. Filipina ini beribu kota di Manila ya. Mata uangnya adalah peso. Bahasanya adalah Filipino atau Tagalog dan bahasa Inggris. Nah, itulah anak-anak 10 negara ASEAN. Nah, latihan selanjutnya adalah tentang negara ASEAN ini ya anak-anak. Di buku kalian di halaman 155, kalian diminta untuk membandingkan karakter ya, karakter dua negara, persamaan dan perbedaan. Di sini Ambu sudah mencari contoh adalah negara Indonesia dan Singapura, ada negara Indonesia dan Malaysia. Kalian bisa cari sendiri jawaban kalian yang lain ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran 1 ini di subtema 3 akhirnya selesai, walaupun agak panjang ya anak-anak karena memang pembelajarannya banyak. Terima kasih sudah belajar hari ini ya, sudah memperhatikan dan sudah menjawab pertanyaan dengan baik ya anak-anak. Nah, selanjutnya untuk tindak lanjut kalian, nanti Ambu akan mengirimkan link Google Form ya di WA group ya anak-anak untuk mendapatkan nilai kepahaman kalian di materi hari ini. Terima kasih anak-anak sudah belajar dengan baik. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan kita semua semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tetap bahagia ya anak-anak. Bahagia walaupun belajar di rumah. Bahagia walaupun kita tetap daring. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah Covid ini dan kita bisa belajar bersama-sama kembali di sekolah dengan tatap muka. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.